Untuk soal nomor 78, perhatikan gambar berikut. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah panjang BD, dan di sini kita disuruh memutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 tersebut itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, yang pernyataan pertama itu adalah AB-nya ketika panjangnya 3, apakah dapat menentukan panjang BD? Dan jika pernyataan 2 itu AC sama dengan 7, apakah bisa menjawab atau menentukan panjang BD? Jadi kalau misalkan trik untuk mengerjakan soal nomor 78 ini, model yang seperti ini sebenarnya kita nggak perlu ya untuk menentukan panjang BD-nya itu berapa satuan atau secara detail lah panjangnya berapa gitu. Yang jelas kalau misalkan menemukan soal seperti ini, informasi yang diberikan itu bisa nggak kita menentukan panjang BD-nya itu sendiri gitu ya. Nah, berarti kita coba mulai untuk yang pernyataan pertama. Oke, sebelum ke pernyataan pertama, coba kita misalkan si BD ini dengan X ya. Nah, itu Mbak tulis, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan BD itu panjangnya, sama dengan X. Oke, kemudian dari pernyataan yang pertama, jika diketahui AB itu sama dengan 3, bisa nggak kita menentukan BD? Oke, AB-nya sama dengan 3. Oke, ini masih belum cukup ya. Ini informasinya masih minim. Jadi untuk pernyataan 1 aja ini masih belum cukup. Nah, atau tidak cukup ya. Oke, sama aja tidak cukup. Oke, masih belum cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, coba kalau untuk yang informasi yang kedua, jika panjang AC itu sama dengan 7, kira-kira bisa nggak menentukan panjang BD? AC itu 7. Ya juga masih kurang ya, kita masih belum bisa menentukan panjang BD-nya berapa, karena masih banyak sisi yang harus dicari dulu terlebih dahulu. Oke, berarti dengan kata lain, ya pernyataan 2 ini juga masih tidak cukup untuk menjawab soal nomor 78. Bagaimana jika pernyataan 1 dan 2 kita gabungkan? Oke, coba dari 1 dan pernyataan 2. Oke, kira-kira bisa nggak kita dapatkan? Oh, kayaknya kalau 1 itu AC-nya 7, kemudian AB-nya 3, sepertinya bisa nih kita menggunakan Pitagoras ya. Oke, coba Mbak ini bisa nggak nih? Oke, coba di sini ya. Kalau misalkan kita bisa menentukan panjang BC ini, berarti kalau AB diketahui, AC diketahui, berarti kita bisa menentukan panjang BC. Oke, panjang BC itu bisa kita tentukan dari persamaan Pitagoras. Oke, bagaimana? BC kuadrat itu sama aja dengan sisi terpanjangnya AC ya, berarti AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, kita menggunakan ini. Berarti karena itu BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat apa? 7 kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat atau 3 kuadrat. Berarti BC kuadrat sama dengan 49 dikurangi 9 atau sama dengan 40. Karena itu panjang BC sama dengan akar 40 ya, akar 40 atau sama dengan 2 akar 10. Oke, kita tahu di soal itu ada informasi bahwa AD itu sama dengan DC, karena mereka itu sama kaki ya. Nah, itu segitiga yang sama kaki. Oke, berarti DC, DC itu sama dengan BC dikurangi dengan BD. Oke, ya kan, DC itu sama dengan BC dikurangi dengan BD. Oke, coba kita tuliskan. Nah, DC itu berarti sama dengan BC-nya udah dapat ya 2 akar 10, kemudian BD-nya tadi kita misalkan dengan X. Nah, dimana DC ini juga merupakan AD. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa menuliskan AD itu sama dengan 2 akar 10 min X. Oke, kemudian kita menggunakan Pitagoras lagi untuk yang segitiga ABD ya. Untuk segitiga ABD berarti bisa kita dapatkan bahwa AD
kuadrat AD sisi miring sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Oke, kalau begitu AD kuadrat, AD-nya tadi adalah 2 akar 10 min X. Nah, kita kuadratin sama dengan AB kuadrat. Oke, AB-nya itu 3 ya. Nah, berarti 3 kuadrat ditambah BD-nya X. Nah, atau X kuadrat. Oke, coba kita jabarin. 2 akar 10 dikuadratin berarti 40 ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 akar 10 kali X. Berarti 4 akar 10X ditambah X kuadrat sama dengan 3. Bukan 3 ya. 3 kita kuadrati berarti sama aja dengan 9 ditambah X kuadrat. Oke, yang di sini sebenarnya kita udah bisa mengeluarkan nilai X kuadrat ya. X kuadrat, X kuadrat. Nah, kemudian kita bisa juga menyelesaikan persamaannya menjadi 40 dikurangi 4 akar 10 X itu sama dengan 9. Nah, sebenarnya di sini kalau kita lanjutkan, di sini nanti akhirnya kita bisa menentukan nilai X sama dengan sekian-sekian gitu kan. Nah, jadi kalau soal model seperti ini kita nggak usah menentukan nilai X-nya berapa sih, tak gitu. Yang jelas dari soal, dari pernyataan itu kita bisa nemuin nanti X-nya ternyata segini gitu ya. Nah, informasinya berarti cukup. Dengan kata lain, nah berarti pernyataan 1 dan 2 itu bersama-sama cukup untuk menjawab soal nomor 78. Berarti opsi yang paling tepat itu adalah yang C.